Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasana. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Program Bimbingan Konseling Belajar. Langsung saja, saya akan membacakan materi yang pertama itu ada pengertian program belajar. Pengertian program bimbingan dan konseling adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan guna pengembang minat kehidupan pribadi, kehidupan sosial, serta pengembangan karir. Nah, sini juga merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam membantu konseling memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi sesuai program keahlian, dan masih banyak fungsi lainnya. Fungsi-fungsi di atas diselenggarakan sebagai jenis layanan dan kegiatan untuk mencapai hasil sebagai terkandung dalam masing-masing fungsi. Kemudian ada langkah-langkah program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling antara lain menentukan prioritas masalah atau kebutuhan yang ditangani lewat bimbingan konseling. Yang kedua, evaluasi kerja dilakukan secara turun waktu kerja yang telah ditentukan. Kemudian ada aspek-aspek program bimbingan dan konseling. Penyusunan bimbingan dan konseling dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau guru bimbing dan konseling atau konselor. Penyusunan program bimbingan konseling harus merujuk pada kebutuhan sekolah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, perencanaan program dan pengetahuan program perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada pola penanganan peserta didik. Kemudian ada komponen-komponen dalam program bimbingan konseling belajar. Dalam melaksanakan program bimbingan di sekolah, terdapat berbagai komponen. Komponen-komponen yang dimaksud di sini ialah saluran-saluran untuk melayani para siswa di sekolah. Yang pertama ada komponen program bimbingan konseling. Komponen program bimbingan konseling ada 6, yaitu pengumpulan data, pemberian informasi dan orientasi, penempatan, konseling termasuk pengiriman, konsultasi, dan evaluasi program. Komponen program bimbingan konseling di sekolah dalam buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan BK dalam konseling dalam jalur pendidikan formal. Dijelaskan bahwa program BK mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu yang pertama, pelayanan dasar bimbingan. Yang kedua, pelayanan perencanaan individual. Yang ketiga, pelayanan responsif. Dan yang keempat, dukungan sistem. Tujuan program bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum program bimbingan. Agar siswa dapat memperkembangkan pengertian dan memahami diri dan kemajuan di sekolah. Kemudian agar siswa dapat memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja. Dan agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus program bimbingan. Yang pertama, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimiliki dalam pendidikan dan lapangan kerja secara tepat. Kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan fungsinya masing-masing. Fungsi bimbingan dan konseling dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman.
yaitu fungsi membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Kemudian fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan lebih proaktif dari fungsi lainnya. Yang keempat, ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang bersifat kuratif, membantu konselor yang telah memahami masalah pribadi, sosial, pribadi, belajar, dan karir. Yang terakhir ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi sesuai program keahlian, dan masih banyak fungsi lainnya. Fungsi-fungsi di atas diselenggarakan sebagai jenis layanan dan kegiatan untuk mencapai hasil sebagai terkandung dalam masing-masing fungsi. Kemudian ada langkah-langkah program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling antara lain menentukan prioritas masalah atau kebutuhan yang ditangani lewat bimbingan konseling. Yang kedua, evaluasi kerja dilakukan secara turun waktu kerja yang telah ditentukan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu evaluasi program BK Belajar. Evaluasi bimbingan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengolaborasi landasan teori dan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Metode pengumpulan data digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan datanya itu digunakan dengan cara dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data, maka dilakukannya pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun landasan teori dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Hasil penelitian ini adalah terelaborasinya landasan teori dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara utuh, yaitu meliputi pengertian evaluasi program, komponen program bimbingan dan konseling, pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling, manfaat melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling, prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling, kemudian yang terakhir yaitu adalah hambatan evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, kesimpulan dari jurnal yang teman-teman saya buat yaitu berdasarkan hasil penelitian, program bimbingan dan konseling belajar dapat terbentuk program-program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, khususnya pengelolaan program bimbingan konseling untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Nah, kemudian manfaat untuk masyarakat sekitar itu penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan pada umumnya dan meningkatkan kepedulian terhadap program bimbingan dan konseling pada khususnya. Baik sehubungan dengan deadline yang mepet dan kurangnya pembahasan terhadap pemahaman terhadap pembuatan jurnal, maka jurnal ini kamu buat dengan banyak keterbatasan. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga materi dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.